Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insyaallah hari ini pahalanya berlipat-lipat ganda karena mau menunggu dan mudah-mudahan barokahnya juga nambah insyaallah. Saya tadi berangkat kurang seperempat loh dari rumah. Tapi namanya jalanan tidak bisa diprediksi, jadi ya mohon maklum. Saya ini kepengen punya helikopter dari rumah ke sini, tapi tampaknya belum bisa. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita untuk pagi ini bisa bertemu kembali di dalam majlis ini. Mudah-mudahan ini majlis yang mengantarkan kita kepada keberkahan dan mudah-mudahan juga mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan kita dan akidah kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin berpanjang lebar dalam mukadimah. Langsung saja kita masuk pada tema pembahasan kita, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pembahasan seputar masalah syirik. Setelah kita jelaskan bahwa aslinya umat manusia itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Dan fitrah itu maksudnya apa, Bu? Fitrah itu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrahnya manusia itu sejak dilahirkan itu dia memang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngasih tahu itu? Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya. Maka Rasulullah dalam hadis menyebutkan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan, maksudnya manusia ini ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, artinya pendidikan, pengaruh daripada luaran, pengaruh dari orang tua, pengaruh dari lingkungan yang itu kemudian akhirnya menjerumuskan dia kepada kondisi syirik atau kondisi-kondisi yang tidak benar. Lalu kemudian kita dibawa oleh beliau menulis di sini mengarahkan kita kepada apa itu syirik. Kemarin sudah kita terangkan juga. Syirik adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam urusan yang menjadi kekhususan Allah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam urusan yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Apa yang kekhususan Allah itu? Ibadah. Ya, apa yang menjadi kekhususan Allah adalah ibadah. Kemarin sudah kita terangkan bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ibadah itu dia bukan hanya sekadar bentuknya itu ibadah mahdhah. Karena ibadah itu ada dua jenisnya. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah disebut dengan mahdhah, yaitu ibadah murni, salat, puasa, kemudian apa lagi? Haji, umrah dan sebagainya, itu bentuk-bentuk daripada ibadah mahdhah. Lalu ada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya itu seluruh aspek kehidupan manusia. Itu akan bernilai ibadah apabila dia satu dilakukan dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, ya. Dua, dilakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah. Satu, dilakukan perbuatan itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kedua, dilakukan dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Maka semua aktivitas hidup kita akan menjadi ibadah. Ngaji, ini ibadah bukan? Kenapa kok bisa kita katakan ibadah? Pertama, ini adalah majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Ya, insya Allah diridhoi oleh Allah karena ini majelis yang baik. Yang kedua, kita datang ngaji di sini tujuannya untuk mencari ridho Allah. Makanya kalau ustadznya telat jangan marah-marah, ya. Karena nyari ridho Allah kan. Marah-marah nanti nggak jadi ridho Allah. Ya, jadi tujuannya dalam rangka mencari ridho Allah. Pokoknya dua hal ini, Bapak Ibu sekalian, apapun kehidupan kita bekerja, dagang, yang berdagang, mungkin bekerja di mana
di rumah sakit, bekerja di kantor, bekerja di mana. Satu, pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, baik, ya. Yang kedua, dilakukan juga dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mencari nafkah, karena memang mencari nafkah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari yang menutupi kehidupan kita, untuk membiayai keluarga kita, ya ini bapak-bapak dan atau ibu-ibu juga sebagian mungkin kalau dia bekerja, pastikan bekerjanya adalah pekerjaan yang diridhai oleh Allah. Jangan nanti pekerjaan yang dimurkai oleh Allah lalu bilang ibadah. Ya. Umpamanya bekerja di suatu tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jualnya melayani pelayanan khomer umpamanya, melayani perjudian umpamanya, ya. Lalu kemudian saya ini bekerja lillahi ta'ala Ustaz, ini sedang ibadah, nggak bisa masuk ke sana karena syaratnya dua ini tadi, baik diridhoi oleh Allah dan dilakukan juga dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita jadikan kebiasaan kita, termasuk ibu-ibu yang mungkin tidak bekerja di rumah, profesinya menjadi IRT, ibu rumah tangga. Itu kalau ibu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu diridhoi oleh Allah bukan? Ya, sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau jenengan ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah dengan itu, maka semua capeknya, semua waktunya, semua kebiasaan yang dilakukan itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bernilai pahala. Paham ya, Bu? Itu yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, yang bukan mahdhah. Jadi ada dua, ibadah mahdhah yang bentuknya langsung ibadah khusus, ya. Kalau yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak bentuk secara khusus tetapi dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Maka jangan lupa dalam semua aktivitas kita itu jemaah sekalian, niatkan, ya pastikan dia baik. Yang kedua, pastikan bahwasanya kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu sama kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya, illa liya'budun. Kalau bacanya berhenti ya berarti sampai itu. Tapi di situ ada nunnya, itu ada harokat ke bawah, ya, liya'buduni, begitu pendek. Maksudnya apa? Dan Allah memberitahu pada kita, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada bagian dari bagian kehidupan kita yang tidak digunakan untuk ibadah, maka akan berakibat apa? Namanya maksiat, karena keluar dari koridor keinginan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya semua yang keluar dari dua hal ini tadi, kalau ada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka namanya maksiat. Ya, maksiat. Maksiat bawaannya kepada apa? Dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh ada bagian dari hidup kita yang tidak baik dan tidak ditujukan untuk lillahi taala. Paham ya, Bu? Bapak-bapak juga ya di sana, wah ini bapak-bapak jarang disebut ini karena ke belakang sana jadi ya. Jangan sampai ada bagian dari hidup kita itu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, perbuatan itu adalah perbuatan tidak diridhoi oleh Allah, berarti diapakan oleh Allah? Dibenci oleh Allah. Ya, perbuatan dibenci oleh Allah. Lalu atau baik tapi tidak ditujukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu. Kenapa? Karena masuk ke sana berarti bernilai maksiat. Paham ya? Ustaz, jadi ibu rumah tangga itu baik, atau jadi bapak di rumah tangga menjadi keluarga baik, profesi itu baik, tapi tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas dengan pekerjaan itu. Jangan jadi ibu rumah tangga tapi nggak ikhlas, ya, pengennya jadi wakil presiden, padahal yang sudah wakil presiden di rumah jadi itu ya, mamanya loh ya. Lalu nggak ridho dengan itu, jadi apa, Bu? Jadi maksiat nggak? Maksiat kalau dengan tidak lillahi ta'ala dalam hal itu, ya. Orang ikhlas, pokoknya aku ridho, ya, dengan seperti ini. Mosok aku kok didadekke ibu rumah tangga tok,
Kudune kan wakil presiden. Nah, itu menjadi maksiat. Hati-hati. Paham ya? Karena itu keluar dari koridor wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya semua aspek kita, ya. Semua yang kita jalani, apapun bagian daripada kehidupan kita, termasuk ini berpakaian, ya, kita menggunakan pakaian. Pilihlah pakaian yang diridhoi oleh Allah, lalu kita lakukan itu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Berpakaian yang islami, berpakaian yang menutup aurat seperti ini dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan dalam rangka fashion, ya, bukan dalam rangka untuk supaya kelihatan cantik, ya, atau bapak-bapak biar kelihatan ganteng. Bukan. Itu nanti nomor 29 dari 30 nggak apa-apa. Belakangan lah gitu. Karena memang kalau seorang itu dia berpakaian dengan menutup aurat, dia akan kelihatan sempurna manusianya. Kemanusiaannya akan sempurna. Orang kalau tidak berpakaian yang menutup aurat, itu kemanusiaannya menjadi naqis, menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena aslinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, lalu Allah berikan kepada dia pakaian, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan bapak kita, ibu kita Hawa alaihissalam. Berdua itu ketika mereka tinggal di surga, kan diciptakan oleh Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan mereka telanjang. Ya. Allah berikan kepada mereka pakaian. Bahkan ketika kedua bapak ibu kita ini bermaksiat ketika itu pada Allah, nikmat pertama yang Allah cabut dari mereka apa, Bu? Pakaiannya diambil oleh Allah. Artinya itu adalah siksa pertama yang Allah berikan kepada manusia. Ya, pakaiannya ditelanjangi. Makanya setan itu ingin prestasi ini berulang terus sampai hari ini. Anak keturunannya Adam gimana caranya enggak berpakaian? Gimana caranya membuka aurat? Makanya kalau ada orang membuka aurat baik laki-laki maupun perempuan adalah melanggengkan bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kesuksesan iblis yang pertama, yaitu menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam siksa Allah, dicabut pakaian. Paham ya? Ya, makanya kalau kita berpakaian sekarang ya berpakaian karena memang fitrahnya manusia diciptakan itu dia akan berpakaian hidupnya. Kemudian pakaian yang dipilih adalah pakaian yang baik, ya, yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, dilakukan berpakaian itu dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi kalau nanti ada orang mau komentar miring tentang pakaian kita, terus nggak usah digubris dong, yang kita cari ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Kalau manusia nggak ridho nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Kalau orang sekarang berpakaian lillahi ta'ala, dia nggak akan peduli sama komentar orang. Karena yang dia cari ridhonya Allah. Yang penting dia tahu benar pakaiannya dia atau apapun aktivitas yang lain, dia pastikan bahwa ini diridhoi oleh Allah. Ya, ilmunya mengajarkan kepada dia bahwa ini perbuatan diridhoi oleh Allah dan dia lakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah. Itu memenuhi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Nah, makanya kemarin ya beliau mengingatkan kepada kita tentang hal yang bertentangan dengan ibadah, namanya syirik. Ya, kemarin sudah kita sebutkan tentang definisinya, lalu kemudian juga kita bacakan bahayanya daripada syirik menurut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Ya, kemarin Allah bilang apa? Rasulullah beliau katakan apa? Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka ladzulmun 'adzim", bahwa syirik itu kedoliman yang besar. Kenapa disebut kedoliman yang besar? Karena itu adalah hamba mendolimi Rabbnya. Ya, hamba mendolimi Tuhannya. Kedua, beliau juga mengatakan bahwasanya syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, Allah berfirman, "Wa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, itu dalam surat An-Nisa ayat 48. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwasanya surga tertutup kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah." Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan sungguh orang-orang zalim itu tidak ada yang membantu. Kenapa Allah kemudian menyebut kata zalim lagi?
karena terkait yang tadi, ya, bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Al-Maidah 72. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di alam surat Az-Zumar ayat 65. Ya, Allah sebutkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Yang keempat, apa bahaya syirik? Yahbitul amal, merusak nilai amal, menghapuskan amal, pahala amal. Jadi amalan yang sudah dilakukan langsung diriset sama Allah Subhanahu wa taala jadi nol, pahalanya habis semuanya, hangus. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka mensyirikkan Allah, maka akan tertolaklah semua apa yang sudah mereka lakukan, mereka amalkan. Ya. Makanya di sini para ulama ada dua pendapat terkait dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ini orang Islam Ustaz, terus kemudian terjerumus pada perbuatan syirik, apakah seluruh amal yang masa lalu itu terhapus total ataukah masih ada kembali kalau dia menunggu kalau dia tobat sebelum mati? Kalau dia tobat sebelum mati, apakah amal-amal yang masa lalu akan dikembalikan ataupun tidak? Ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan iya, dia dikembalikan karena dia sudah bertobat sebelum mati. Syirik yang tidak diampuni adalah syirik yang kalau tidak sempat taubat sampai mati, ya, sampai sakaratul maut atau sampai matahari terbit dari barat, ya, sudah tidak ada kesempatan taubat lagi. Tapi yang satu pendapat lagi mengatakan tidak, karena sudah sekali terhapus ya sudah habis semuanya. Walaupun dia sudah bertaubat, maka dia harus beramal seperti mana di awal, ya, nilai amalnya menjadi tidak kembali lagi dan dia seakan-akan beramal seperti mana di awal. Dan ini pendapat yang kedua, ya, di kalangan para ulama. Manapun pendapat, dua-duanya bahaya. Yang jelas syirik jelas sangat berbahaya. Di antara potensi bahayanya bahwa syirik itu menghapuskan nilai pahala amal, ya. Firman Allah juga di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika walladzi wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh nabi-nabi sudah dikasih tahu ini sama Allah Subhanahu wa taala. Apa ketentuannya? La in asyrakta, kalau engkau mensyirikkan Allah, ya, kalau engkau mensyirikkan Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapuslah seluruh amal, hancurlah seluruh amal, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, begitu, ya. Firman Allah mengingatkan soal masalah syirik, jadi bahaya sekali, maka hati-hati soal syirik, ya. Kemudian bahwa syirik adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi dosa itu kan ada dua, ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar adalah dosa-dosa yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Itu masuknya kategori dosa besar. Terus kalau dosa besar kenapa Ustaz? Berarti dosa tersebut kalau dilakukan oleh hamba akan dibawa dalam bentuk hisab. Dosa besar itu akan dibawa nanti dalam hisab. Yang kedua adalah dosa kecil, yaitu dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang secara eksplisit tidak disebutkan secara khusus di dalam ayat ataupun di dalam hadis Rasulullah, ya. Contohnya apa? Umpamanya mengganggu orang, ngageti orang, itu jadi dosa loh, Bu. Iya benar, ya, jadi dosa itu karena mengganggu, ya. Kemudian merugikan orang, jenengan nyelonong dalam barisan, nah itu merugikan orang, dan itu di sisi Allah SWT juga dibenci, bisa berakibat dosa. Tapi itu semua dosa kecil. Tangan kita melakukan dosa-dosa kecil, mata kita melihat hal-hal yang mungkin tidak pantas untuk dilihat, menjadi dosa bagi mata kita. Kalau dosa kecil ini bagaimana terusan? Dosa kecil adalah seperti yang Allah firmankan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya amal-amal soleh menghapus
dosa. Di dunia dihapus dengan amal soleh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan dosamu itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menghapusnya. Ada ayat, ada hadis, ya. Jadi intinya dosa kecil terhapus dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan wudu. Wudu itu kata Rasulullah SAW menggugurkan dosa-dosa sampai tetes terakhirnya, ya. Makanya rajin-rajin wudu, Bu, ya. Sampai tetes terakhirnya, ya, sehingga itu menggugurkan dosa. Dengan bersalaman, Rasulullah katakan tidak ada dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman maka kecuali Allah gugurkan dosa antara keduanya, ya. Istighfar, tidak ada orang beristighfar kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan padanya. Semua ini pada dosa-dosa apa? Kecil. Kalau dosa besar membutuhkan pertaubatan yang namanya taubatan nasuha. Yaitu satu, taubatan nasuha itu pertama harus ditandai dengan dia benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, kalau tadi disebutkan perbuatannya syirik contohnya. Jadi betul-betul tobat dari syirik, jadi sudah meninggalkan syirik. Ya, atau zina. Kita kan tahu ada dosanya zina disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan diceritakan oleh Rasulullah nanti siksanya orang yang berzina di akhirat. Apa siksanya? Para pezina itu oleh Allah SWT, kata Rasulullah SAW, disiapkan tungku khusus yang mereka berada di tungku itu, lalu kemudian dibakar bareng-bareng, lanang wedok bareng. Lalu kemudian yang para wanita-wanita berzina itu, kata Rasulullah SAW, bukan kata saya, ya, bahwa mereka itu akan digantung, ya, rambutnya, lalu kemudian maaf keluar nanah dari kemaluannya, yang seluruh penghuni neraka itu kebauan darinya, ya, bau busuknya dosa gara-gara perbuatan zina itu, kata Rasulullah. Artinya ini berarti dosa besar. Nah, dosa besar ini syaratnya taubat. Taubat itu syaratnya meninggalkan perbuatan tersebut. Syarat keduanya menyesali perbuatan tersebut. Jadi bukan cuma meninggalkan tapi bangga. Wah, biyen aku kayak zina terus, tapi saiki wis mandek. Cerita sana, cerita sini, ya. Itu namanya mujahir. Bukan mujair, kalau mujair nama ikan. Mujahir. Apa itu mujahir? Yaitu orang yang berbuat perbuatan maksiat, lalu kemudian Allah tutupi perbuatan tersebut dari orang lain, ternyata malah dia yang menceritakannya. Pernah begini, pernah begitu. Makanya hati-hati, Bu. Kalau pernah buat maksiat, orang nggak tahu, nggak usah diceritakan sama orang. Jadi dengan taubat, tinggalkan perbuatan itu, sesali perbuatan itu, jangan jadi mujahir, ya, apalagi jadikan mujahir, jangan, ya. Kemudian apa? Memperbanyak. Ketiga, taubatan nasuha itu, taubat yang benar itu memperbanyak amal soleh untuk upaya menghapus dosa tersebut. Jadi ada tiga, saya ulangi lagi taubatan nasuh. Yang pertama harus meninggalkan perbuatannya. Dua, menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan dan jangan sampai malah dia cerita-cerita juga sama orang, ya. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh untuk membantu menghapus dosa tersebut. Memperbanyak sedekah, memperbanyak sujud dalam sholat, memperbanyak doa pada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak senyum sama orang. Kan senyum sama orang itu sedekah, ya. Memperbanyak apa? Pokoknya semua jenis amal soleh dia lakukan dalam rangka untuk menghapus dosanya. Melakukan jihad fisabilillah, ya. Paham, Ibu? Ini taubatan nasuh. Nah, syirik adalah dosa terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Mbahnya dosa, ya. Karena itu dia tidak main-main urusan syirik ini. Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billahi wa uququl walidain. Nah, ini menarik hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyebutkan, apakah kamu mau aku beritahukan pada kalian dosa paling besar, ya. Qulna, kami menjawab ketika itu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu, ya.
Qala, beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka pada orang tua. Dua dosa yang oleh Allah dibarengkan, yaitu syirik pada Allah dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini mumpung kalau Bapak Ibu masih punya orang tua, kalau yang masih punya orang tua, ini jangan sampai kita masuk dalam bentuk durhaka kepada orang tua. Upayakanlah terus untuk berbakti kepada orang tua sampai mereka meninggal. Ya, sampai sebagian ulama itu mengatakan batas kedurhakaan pada orang tua itu apa? Ya, mereka mengatakan kalau sampai kamu berbicara pada orang tuamu dengan suara yang agak keras, lalu orang tuamu menurunkan suaranya, itu sudah masuk di dalam durhaka. Jadi kadang kita ini kan sama orang tua rodo-rodo anyel, terus akhirnya apa? Ngomongnya agak keras. Kemudian orang tua kita, anakku marah, dia pun. Nah, di sini juga banyak orang tua mungkin pernah merasakan perasaan seperti itu, ya, dari anaknya. Dibilang ibu anaknya, dia diajari, kasihan anak itu kalau nanti terjerumus pada uququl walidain yang di sini oleh Rasulullah SAW, ini hadis sahih Bukhari Muslim, oleh Rasulullah SAW dibarengkan dengan dosa syirik. Disebutnya itu dibarengkan dengan dosa syirik, walaupun nanti ukuran dosanya tidak sebesar syirik, tetapi kenapa kok Rasulullah menyebutkan dibarengkan ini? Menunjukkan betapa beratnya uququl walidain, ya, menunjukkan betapa besarnya durhaka kepada orang yang didik anak-anak kita, ya kita jangan dibiarkan. Mentang-mentang kita orang tuanya terus kita pekewo ngasih tahu anak kita, jangan. Justru kita yang harus ngasih tahu. Jangan nanti biar dibilangi sama ustaz. Tugasnya ustaz itu oke tambah-tambahin terus mengandani anak. Ya. Oke, boleh kalau memang sudah kepentok, sudah nggak bisa, minta tolong sama ustaz tolong nasihati anak saya. Karena begini ya boleh. Kalau udah kepentok, tapi sudah diusahakan dahulu. Orang tua harus mendidik anaknya. Bahkan apalagi sejak kecil, mungkin yang masih punya anak-anak sejak kecil, sejak sekarang ditanamkan itu birrul walidain. Ya, adab terhadap orang tua. Kenapa? Karena ini dosa besar dan dosa yang paling banyak terjadi nanti. Diingatkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, di antara tanda kiamat yang ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, tanda-tanda kiamat nanti itu apa? Di antaranya beliau jawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika nanti sudah banyak seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, di sini para ulama, walaupun di situ ada beberapa penafsiran, tetapi tampaknya penafsiran yang paling kuat kok banyaknya terjadinya apa? Kedurhakaan. Bapak ibu sudah jadi kayak babunya anak. Ya, sudah tidak lagi dihormati, sudah tidak lagi ditaruh di atas kepalanya mereka, tapi sudah dijadikan sebagai beban hidup. Bahkan sebagian kalau kita lihat sekarang ini sudah tua malah dibuang ke panti asuhan. Ya, nggak pernah ditili, nggak pernah dilihat. Kenapa? Anaknya sibuk kerja untuk urusan dunia dan sebagainya. Ya, nggak pernah doakan, nggak pernah apa, nilai juga nggak pernah. Ini adalah bentuk-bentuk kedurhakaan. Dan ini fenomena yang banyak sekarang ini terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terjadi pada anak-anak kita, ya, karena anak-anak kita adalah didikan kita sendiri. Ya, jangan kemudian terus nyalah-nyalahke zamannya wis ngene status piye meneh. Oh enggak. Walaupun zamannya begini, kita belajar, kita ngaji di sini gunanya adalah untuk supaya apa? Supaya kita paham, supaya kita ajarkan pada keluarga kita. Sebelum kita ngajarkan kepada orang lain, mengajarkan pada siapa? Keluarga kita. Sejak dini kita tanamkan hal-hal seperti ini pada mereka. Hati-hati dengan dosa apa? Uququl walidain atau kedurhakaan pada orang tua. Baik diri kita sendiri yang masih punya orang tua ataupun yang anak-anak kita sebagai anak-anak kita yang nantinya insya Allah mudah-mudahan mereka lah yang akan mendoakan kita kalau kita sudah mati. Baik. Nah, ini kemarin pembagiannya, okay? Mudah-mudahan sudah semakin jelas tentang syirik dan bahayanya. Sekarang saya mau masuk pada temanya, walaupun tinggal 15 menit, nggak apa-apa. Ya. Ini rodok gercep sitiku ya. Anwa'u syirki, pembagian syirik. Ya.
Ini kalau kemarin di flyer tulisannya kan pembagian syirik. Saya bukan datang membagi-bagi syirik loh Bu, ya bukan. Maksudnya pelajaran tentang pembagian syirik. Kalau membagi-bagi syirik, saya ngelihat flyer pada kok pembagian syirik, aku kira membagi-bagi syirik begini. Keliru ya, saya juga salah salah di dalam memberikan saran kepada pembuat flyer kemarin. Baik. Beliau berkata an-naw'ul awal asyirku naw'an. Beliau katakan bahwasanya syirik itu ada dua jenisnya. Syirik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkul akbar, syirik besar, dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Ya, ada yang besar, yang betul-betul dia memang besar, nilainya begitu berat di mata Allah SWT, dan ada yang kecil yang nilainya tidak seberat yang pertama. Tapi dua-duanya berat, ya, dua-duanya bahaya. An-naw'ul awal, jenis yang pertama syirkun akbar, syirik besar adalah yukhriju minal millati wa yukhalladu sahibuhu finnari idza mata wa lam yatub minhu. Adalah syirik yang menjadikan seorang itu keluar dari millatul Islam. Keluar dari millatul Islam, yang menjadikan pelakunya apabila dia mati dalam keadaan tersebut dia akan selama-lamanya berada di neraka. Disebutkan di sini keluar dari millatul Islam. Apa itu millatul Islam? Millatul Islam itu adalah arah ataupun batas-batas kehidupan sebagai orang Islam. Kita sebagai orang Islam, agama Islam ini kan ada batas luarnya. Pokoknya keluar pagar ini ya kamu sudah bukan Islam. Nah begitu. Lain dengan orang-orang pluralis, ya, orang-orang pluralis atau orang-orang liberalis, ya, itu mereka seakan-akan mengaburkan batas-batas Islam ini. Padahal Rasulullah SAW sudah jelas menyebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara dua ini nanti ada urusan-urusan yang mustabah. Ya, karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang yang mengembala kambing di pinggiran pagar, ya, dia tidak tahu nanti kambingnya akan makan dari rumput tetangga sebelahnya atau tidak, begitu. Artinya Islam itu ada pagarnya, batasnya, ya. Kalau Anda melakukan perbuatan yang seperti itu, seperti ini, ya, maka ini keluar pagar, namanya keluar dari millatul Islam, ya. Contoh, orang yang melakukan sujud pada berhala, ya, atau sujud dan menyembah api, ya, atau kemudian menganggap ada Tuhan selain Allah, nah, maka ini berarti keluar dari millatul Islam. Karena millatul Islam mengajarkan kepada kita tentang la ilaha illallah. Kalau kemudian kok ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah, berarti dia keluar dari millatul Islam, ya. Millatul Islam batasnya adalah sholat 5 waktu. Kalau ada orang tidak sholat 5 waktu, dia keluar dari millatul Islam, ya. Dia tidak sholat bukan karena malas loh ya, tapi karena dia menolak sholat 5 waktu, dia keluar dari millatul Islam. Atau dia nambahi sholat 5 waktu, dijadikan 6 waktu, 7 waktu, 10 waktu. Sholat wajib adalah 10 waktu, biar nanti surganya Firdaus. Surga yang mana yang Anda maksud? Allah bilang 5 waktu. Sudah Allah ajarkan 5 waktu melalui Rasulullah SAW, dan Rasulullah perintahkan pada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Rasulullah ngajarinya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, 5 waktu. Baik itu ditambahi, kalau menganggap bahwa ada sholat wajib tambahan dari 5 waktu, berarti menjadikan dia keluar dari millatul Islam, keluar pagar. Paham dulu, ya. Lagi millatul Islam itu, millatul Islam itu kalau diartikan itu adalah millah itu jalur Islam, luar jalur lah, wis biar gampang ya. Nanti jalur ini jalur lurus, lalu kemudian pinggirnya itu kan ada pagar begitu, batasnya. Kalau keluar batas, maka dia berarti keluar dari dinul Islam. Hati-hati Bu, syirik adalah dosa yang membawa keluar dari dinul Islam. Kenapa? Karena
Islam itu mengajarkan kepada kita tauhid, la ilaha illallah. Kok tiba-tiba Anda meyakini ada Tuhan selain Allah? Berarti keluar batas. Berarti keluar jalur. Bablas. Nah, kalau sudah keluar jalur, ini urusannya besar. Makanya syirik itu yang syirik besar ini disebut keluar, menjadikan orang itu keluar dari batas. Nauzubillah min dzalik. Oke, hati-hati dengan syirik ini. Dan menjadikan pelakunya akan selama-lamanya di neraka kalau dia mati dalam keadaan itu. Nah, ini sudah sering kita terangkan ya, sudah paham insyaallah. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Dan itu bentuknya adalah mengarahkan tujuan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau ada dengan sholat bukan untuk lillahi ta'ala, sholatnya untuk sujud dan rukuk pada gunung Merapi. Ya kan ada tuh itu yang sujudnya sama gunung, ya. Boleh nggak? Itu syirik apa bukan? Jelas. Dan ini syirik besar. Kenapa? Karena ibadah tidak lillahi ta'ala tapi untuk gunung. Doa itu ibadah bukan Bu? Pak? Doa? Ibadah. Ya. Doa bahkan mukhul ibadah kata Rasulullah SAW. Intinya ibadah, paling penting itu. Sholat itu sebenarnya ya doa. Ya. Arti kata sholat itu adalah doa. Isinya adalah doa-doa. Maka dari mulai takbiratul ihram sampai salam dengan personi coba, semuanya doa-doa. Ya kan? Isinya. Nah, kalau diarahkan kepada selain Allah, doa itu berdoa untuk kepada selain Allah. Umpamanya minta sama Nyi Roro Kidul, apa Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, semuanya mana Nyi Roro manapun, kalau jenengan minta pada selain Allah, maka namanya sarful ibadati li ghairillah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Jenengan keluar pagar, ucul, ya, keluar pagar. Paham ya? Apalagi umroh, wah ini atau haji. Kita umroh atau haji niatnya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji niatnya untuk memenuhi rukun Islam ke-5. Tapi umpamanya saya mau haji pengen golek cuilan kain kiswah Ka'bah. Ya, lalu meyakini nanti kain tersebut bisa jadi begini dan sebagainya. Itu berarti sarful ibadah kepada selain Allah. Ya, dan itu bisa berakibat rusaknya ibadah. Ya, paham ya? Pokoknya segala bentuk peribadatan yang dilakukan tidak selain Allah, maka dia namanya syirik akbar, syirik besar. Makanya kalau kita perhatikan jamaah sekalian, para dukun yang mengamalkan sihir dan syaitan yang berusaha untuk memberikan fungsi-fungsi sihir, ya, itu selalu syaratnya adalah orang melakukan ibadah kepada selain Allah. Makanya ilmu sihir itu menjadi ilmu yang haram untuk dipelajari, karena itu permainannya syaitan. Lalu syaitan tidak akan membantu si penyihir ini melakukan sihir-sihirnya kecuali dia harus bayar dahulu. Bayarannya apa? Syirik. Makanya kalau orang lagi nyari-nyari ilmu hitam itu, ilmu sihir itu kan nanti syaratnya macam-macam. Harus nyembelih untuk sesajennya, ya. Sesajen sembelihan itu untuk siapa, Bu? Untuk Allah kah? Enggak. Untuk selain Allah, untuk siapa? Untuk apa namanya nanti? Sang guru, ya. Mbah apa nih, ya. Nanti istilah dia tukang-tukang sihir itu kan macam-macam istilahnya itu, dukun-dukun itu, ya. Untuk ini nanti dia disuruh membuat ritual juga. Walaupun kadang-kadang ini pinternya setan. Bentuk-bentuk ritualnya nanti akan dibarengkan seakan-akan adalah seperti ibadah mahdhah. Disuruh jenengan kalau ngelanggengke ilmu ini bisa ngilang, bisa terbang, bisa sebagainya, ya. Ini nanti kalau mau langgeng ilmu ini sama kamu harus qiyamul lail. Qiyamul lail tepat jam berapa? Awal sepertiga malam terakhir. Kalau sekarang ini jam berapa? 1:30 itu mulai, ya. Awal malam sepertiga terakhir, kalau saat ini sekitar jam 1:30 jam 2. Pokoknya kamu harus saat itu, terus jumlah rakaatnya harus berapa? Sekian. Terus baru nanti ditutup witir. Wah, ketoknya apik. Apik enggak?
tapi perhatian nggak di situ Anda atau si tukang sihir ini tadi, si pelaku ilmu hitam ini, dia melakukan ritual itu sudah bukan lagi lillahi ta'ala, tapi diarahkan tujuannya untuk sebagai memenuhi syarat daripada ilmu sihirnya. Namanya ibadah yang tidak lagi lillahi ta'ala. Ini masuk di dalam syirik akbar. Ya, paham ya Bu? Melakukan hal seperti ini nanti akan menjadi keluar dari pakan. Ya. Ini nanti sarana yang menuju ke sana yang banyak terjadi saat ini adalah orang-orang yang nyari-nyari macam-macam itu, nyari pesugihan, ya, nyari itu yang pasang-pasang susuh itu Bu, susuh. Bukan susu dari pasar, bukan, tapi susu yang dimasuk-masukkan katanya biar cantik wajahnya, ya. Kemudian nanti apa lagi? Pelaris, ya, pelaris. Kemudian apa lagi? Pawang hujan. Ya, pawang hujan bisa jadi karena dia bisa menggunakan ilmu-ilmu sihir dalam hal itu, ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ketika mereka mau menggunakan itu, nanti disuruh untuk melakukan ritual tertentu. Dan pinternya setan untuk menutupi seakan-akan ini adalah hal buruk supaya kelihatan hal baik. Namanya setan. Setan kan kerjanya nipu, Bu. Ya kan? Maka dia bentukkan supaya orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan itu perbuatan baik. Ya, seakan-akan itu perbuatan baik. Sehingga orang yang jahil, manusia yang tidak paham, yang nggak mau ngaji, yang nggak mau belajar, dia akan menyangka, ora apa-apa tau wong aku mau dikon sholawatan ping 1000 kok. Lah apa salahnya sholawatan ping 1000? Ya salah Pak Bu. Salahnya di mana? Lah jenengan sholawat itu karena apa? Tujuannya karena apa? Ya ben ilmuku langgeng lah niku masalahnya. Paham nggih? Tujuannya tidak lagi lillahi ta'ala. Jangan hanya melihat, loh kan ini kan disuruh sholat qiyamul lail, kan bagus Ustaz, sholat qiyamul lail. Iya, sholat qiyamul lailnya bagus. Tapi kalau Anda sudah mengarahkan sholat qiyamul lail itu sudah bukan lagi lillahi ta'ala, namanya syirik akbar. Nanti di dalam jenis-jenis pembagiannya nanti ada namanya syirik niat. Nanti kita bahas pada waktunya Bu ya, ini supaya satu-satu. Oke. Jadi hati-hati. Pokoknya setan itu ya memang Ustaz aku ini pinter ngapusin. Kita ini betul, bapak kita aja ketipu kan sama dia kan. Nah, apalagi kita ini sekarang ini. Makanya supaya nggak ketipu kita harus berilmu, kita harus ngaji. Mereka akan berujar siang malam memasukkan, membisikkan kepada kita syubhat-syubhat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ya. Kemudian menjerumuskan kita pada perbuatan-perbuatan seakan-akan ibadah tapi sebenarnya syirik, ya, ritual-ritual tertentu, ya, kurban-kurban kepada selain Allah, ya, penyembelihan dan sebagainya. Kemudian sajen-sajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merasa. Ini kan sekarang ada sajen biasanya yang perapatan itu coba. Ya enggak? Kenapa sering saya sebut nyembah perapatan? Karena tujuannya apa? Dia merasa dengan memberikan sajen itu perapatan itu akan selamat. Di mana orang yang lewat akan selamat. Loh, yang bawa keselamatan dan kecelakaan di perapatan tersebut siapa? Kalau kita orang beriman, pasti kita beriman dengan qadha dan qadar. Rukun iman keberapa, Bu? Keenam. Ya. Bahwasanya qadha dan qadar sudah ditentukan oleh Allah, bukan dengan sesajen di perapatan. Ketika meyakini kok selamat gak selamatnya itu dengan sajen perapatan, maka itu menjadi apa? Syirik. Syirik. Pelakunya sudah barang tentu memberikan itu karena merasa bahwa saya sajen itulah yang akan menyelamatkan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak pernah memerintahkan karena perapatan ame selamat kayak ono sesajen, nggak ada. Cari ayatnya, cari hadisnya, nggak pernah ada. Yang ada yang nyuruh seperti itu apa? Dukun. Ya. Orang tidak pintar. Dukun kok disebut orang pintar itu aku ya. Saya juga heran loh. Ya. Orang apa namanya? Para tidak normal gitu ya. Kalau orang normal kan enggak gitu. Oke, gitu ya. Nah, makanya kemudian beliau di sini menyebutkan
kadu'ai ghairillahi, seperti berdoa kepada selain Allah. Ini contoh doa kepada selain Allah. Wat taqarrubi, dan juga bidzabaihi, dan bertakarrub kepada selain Allah dengan sembelihan-sembelihan. Kalau sekarang istilahnya larung. Ya, sering ada istilahnya itu ibadah larung, mengorbankan kambing hitam atau apa, nanti dilarung di laut atau di sungai supaya katanya lautnya selamat. La ilaha illallah. Laut itu semua yang menguasai seluruh alam semesta ini Allah. Kalau Allah inginkan laut itu jadi tsunami, ya dia akan jadi tsunami. Walaupun mbok larungi 1000 sapi hitam, atau bukan cuma kambing hitam tapi sapi hitam, ya, atau mau mbok larungi sak wong-wong, kadang dilarung mungkin kadang-kadang ada yang mengorbankan orang. Para penyembah syaitan, ada satu sekte itu disebut sebagai penyembah syaitan. Ya, itu mereka itu larungannya itu bukan binatang, tapi manusia. Ya, manusia. Jadi betul-betul dipersembahkan kepada syaitan. Ya. Dan itu tidak main-main. Dan itu diakui para pelaku-pelakunya. Ya, mereka menculik siapa dan sebagainya, lalu kemudian mereka jadikan sebagai sajen. Ya, mereka jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan mereka, yaitu syaitan. Nauzubillah min dzalik. Wan nuduri li ghairillah, atau nadar-nadar kepada selain Allah. Nah, ini yang suka nadar. Jangan sampai nadar itu tidak lillahi ta'ala. Ya. Berjanji kepada mungkin penguasa laut, ya, dengan pokoknya tahun ini selamat ora ono sing kecelakaan, engko aku meh ngene, aku akan berikan kenduri begini, kenduri begitu. Nah, ini namanya nadar kepada selain Allah, tidak boleh. Lah nadar itu sendiri bagaimana tuh Ustaz? Nadar itu Bu, kalau jenengan punya niatan baik, lalu kemudian jenengan enggak usah pakai kemudian nyarati sama Allah SWT. Minta saja sama Allah kebaikan. Ya Allah, aku ingin supaya anakku jadi hafizul Quran, ya Allah. Enggak usah ditambahi, kalau nanti jadi hafizul Quran, aku berjanji akan sedekah begini, sedekah begitu. Itu namanya nadar, karena sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Lo nadar itu boleh enggak, toh? Boleh, seperti itu boleh. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau sampai itu nanti dipenuhi, berarti Allah itu hanya innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya itu Allah kasih supaya kamu itu ya keluar sedekahmu. Saking pelitnya, mau sedekah aja ndak nyarati anak ya hafal Quran. Paham ya? Sehingga nadar-nadar seperti itu tidak perlu dilakukan. Jenengan mau sedekah syukuran monggo. Loh, itu niatnya syukuran Ustaz, loh berarti bukan nadar. Loh enggak, tapi saya syukurannya kalau anak saya sudah berarti nadar. Paham enggak? Jadi harus diposisikan yang benar mana. Ini banyak orang kecampur-campur soalnya. Awalnya niatnya nadar, pokoknya ini anakku hafid Quran, aku mau kenduri begini-begini, pokoknya sak pondok tak kei makan semuanya. Itu awalnya nadar, tapi begitu pelaksanaan niatnya syukuran. Loh, ya bolak-balik niatnya. Paham ya perbedaannya? Jadi kalau jenengan mau anaknya hafizul Quran, sudah masukkan pondok yang genah, didoakan siang dan malam. Begitu Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, sudah jenengan syukuran dengan sedekah, itu baik. Ya, tidak usah disyarat-syarati sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang ini disebut adalah nadar apabila tidak lillahi ta'ala. Ya. Umpamanya kalau istri saya melahirkan dengan selamat, nanti saya akan nyembelih kambing hitam di mungkin di lereng Gunung Lawu, ya, persembahan untuk Mbah Sing Jogo Lawu. Nah, Mbah Sing Jogo Lawu itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wa raja'i ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah min qada'il hajati wa tafrijil kurbati mimma yumarasul an haulal adrihah, ya. Atau berharap-harap kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah. Contoh, berharap kesembuhan dari penyakit. Orang berharap kesembuhan dari penyakit, harapannya kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kenapa? Karena yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah. Maka doa minta kesembuhannya harus kepada Allah. Ya. Ustaz, saya kan berharap dari dokternya. Nah, ini yang harus diposisikan. Dokter, ya, adalah sarana
yang Allah berikan untuk kesembuhan bagi setiap hamba. Karena setiap takdir Allah Subhanahu wa taala itu nanti Allah berikan di sana itu sarana. Gak ada tiba-tiba langsung datang begitu. Kenapa? Itu nanti keluar dari namanya sunnatullah. Kalau keluar dari sunnatullah, nanti alam semesta ini kacau, rusak. Ya. Orang ada orang lompat dari tingkat 3. Jatuhnya kemana? Ke bawah. Kenapa? Karena ada gravitasi. Tapi jatuh ke bawah itu karena gravitasi atau karena keizin Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas karena izin Allah dan ketentuan Allah bagi sunnatullah, yaitu apa? Kalau kita menyebutnya sebagai hukum sebab akibat. Kalau kita nyebutnya seperti itu. Dia jatuh ke bawah karena dengan izin dan ketentuan Allah, karena Allah ciptakan adanya gravitasi di bumi. Paham ya? Kalau Allah cabut gravitasi dari bumi, oh kita terbang semua, jatuhnya ke atas, Bu. Ya, jatuhnya ke atas. Kalau nggak percaya monggo dicoba saja, kalau bisa. Yang jelas bahwa semua kejadian itu ada sebabnya yang Allah ciptakan sebagai sarana dari sebuah takdir dan ketentuan Allah. Jangan sakit, mau sembuh ya berobat. Allah ciptakan sarana kesembuhan pada obat-obat tersebut. Ya, baik mungkin yang herbal ataupun kimia. Ini biar nggak usah rame herbal sama kimia loh ya. Dari dulu padu terus ini dua kelompok ini. Ya, Allah berikan kesehatan melalui baik herbal maupun melalui kimia. Silahkan digunakan sesuai dengan ketentuannya. Lalu kemudian kalau kesembuhannya nanti siapa yang memberikan? Allah. Sarananya melalui obat. Makanya jangan sampai sekali-kali kita merasa bahwa yang menyembuhkan kita Pak Dokter ataupun obat. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu ketika menyebutkan fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Kita cuma disuruh ikhtiar. Ya. Ini nanti sambungannya sama sesuatu yang namanya tawakal. Tawakal itu nyandarnya sama Allah, tapi berusaha mencari sebabnya. Ya, karena Allah sudah tentukan tidak ada suatu yang terjadi di dunia ini kecuali di sana pasti ada sebabnya. Ya. Maka kalau kemudian orang meyakini kesembuhan itu oleh selain Allah, itu namanya syirik akbar. Ya. Nah, ini nanti bentuknya biasanya kalau orang dapatnya dalam bentuk apa? Jimat-jimat. Orang bikin jimat, ya, lalu merasa bahwasanya jimatnya itulah yang menyelamatkan dia. Maka ini syirik akbar. Tapi nanti di depan akan kita bahas lagi Bu lebih detail sedikit ya terkait masalah ini karena waktunya sudah lewat. Ya, ini saya cukupkan sekian dahulu tentang pembahasan awal yaitu syirik akbar, syirik besar, yaitu sesuatu yang mengeluarkan sampai kepada keluar dari millatul Islam dan mengakibatkan mengakibatkan kepada rusaknya dinul Islam bagi diri seseorang. Oke, monggo Bu, gimana? Assalamualaikum. Ya, kalau ada orang menyebutkan ya untuk alat kepada alat ya, kemudian kepada alam ini bahwasanya keberhasilannya adalah karena alam. Kalau itu dia meyakini di dalam dirinya bahwa kesembuhan atau suksesinya dia adalah karena alat tersebut dan menafikan Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke sini, Bro. Jadi tetap sebagai orang Islam, makanya kita selalu tanamkan dalam hati kita semua suksesi, semua kegagalan adalah dari Allah. Ketentuan Allah namanya qada dan qadarnya Allah. Kita terima dan ridho dengan itu. Tapi dalam upaya kita mengambil asbab. Sebabnya adalah bantuan dengan alat. Ya. Dengan mau ke Jakarta, alatnya adalah kendaraan, mobil. Kalau jenengan jalan kaki, ya kemungkinan besar jenengan tidak akan nyampe Jakarta. Karena capek kakinya nggak kuat. Maka menggunakan alat sebagai membantu kita untuk sampai ke sana. Tapi sampai atau tidak sampainya Jakarta, jarak berapa dari sini? 700 km itu
adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya. Bukan karena mobil kita, tetapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukupkan sekian dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan menjadikan kita semakin kuat dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan melindungi kita dari terjerumus ke dalamnya dalam keadaan kita tahu atau tidak tahu. Mudah-mudahan semua ilmu kita barokah buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kelambatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.